Semangat bagai. Iya, oke. Jadi alhamdulillah ya, kita bisa ngumpul lagi di sini seperti biasa tujuan inspeksi kita ya. Jadi mohon maaf Pak ya, kemarin waktu ada inspeksi internal DPHET ya, ada temuan di SDM ada ya kan. Jadi nanti kita cek kembali terkait temuan ini, dan ada berapa ya di ruangan TU juga ada ya, terkait host maupun terkait penempatan yang belum layak ya, maunya kita rapikan dengan bagus, dan terkait tata rapi kardus-kardus maupun material lain di dalam ruangan TU maupun SDM di situ ya, gabungan di situ. Jadi sama-sama lah kita benahi lagi seperti apa yang harus kita lakukan yang standarnya. Jangan mengganggu akses juga kita. Yang kita lihat ada mengganggu akses. Jadi akses itu gunanya untuk akses kita. Kalau memang ada emergensi mudah kita keluar dari situ. Tapi dengan ada material di situ kita tidak bisa terhambat. Jadi sama-sama lah kita di sini perbaiki di mana yang kurang. Maupun di luar area, bukan di ruangan juga sama. Terkait material-material yang ditumpuk yang memang mengganggu akses ya, kita samperin, kita usahakan pindah supaya kita aman semua di sini. Ya, inilah area kita kerja di sini, kita sama-sama lah perbaiki. Hari ini di tanggal 25 November tahun 2021 tepatnya hari Kamis, PT Cipta Kridatama bersama mitra kerja PT Citra Paratama, PT Sanggar Sarana Baja, PT Intek, PT CKB dan PT Trakindo Utama melakukan inspeksi mingguan didampingi oleh Bapak Suheri selaku Safety Patrol. Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang telah menjadi sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kesehatan dan keselamatan kerja pada sebuah perusahaan sangat erat kaitannya dengan orang-orang atau para pegawai yang berada pada perusahaan tersebut. Khususnya dalam hal kesehatan, keselamatan, hingga kesejahteraan para pegawai. Oleh karena itu pengetahuan akan kesehatan dan keselamatan kerja K3, bagi suatu perusahaan atau unit usaha adalah hal yang wajib. Bahkan untuk hal tersebut pemerintah juga telah membuat aturan secara rinci baik yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Pengertian K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan suatu upaya dalam bentuk pemikiran guna memberikan jaminan kesempurnaan serta keutuhan jasmani maupun rohani. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi yang harus tercipta di lokasi kerja dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Di antara bidang-bidang kesehatan kerja yang tercakup dalam K3 diantaranya adalah Occupational Health Management System, Health Risk Assessment, Health Surveillance, Medical Emergency Response, Food Safety, Ergonomic, Health Promotion, Monitoring, Penanganan, serta pelaporan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Kesehatan kerja. Penerapan kesehatan kerja pada program K3 menitik beratkan pada aspek kesehatan dan kesejahteraan para pekerja atau karyawan pada setiap aktivitasnya. Pelaksanaan kesehatan kerja dapat dilakukan dalam berbagai bentuk program kesehatan seperti pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan rutin, pengawasan, pendidikan, serta pelatihan bagi para karyawan. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam program K3 adalah berupa penciptaan dan penerapan sistem kerja yang dapat memberikan jaminan keamanan kepada para pekerja. Bentuk penerapannya dilakukan melalui prinsip pencegahan, pengendalian resiko kecelakaan pada lingkungan kerja. Bidang-bidang keselamatan kerja pada K3 meliputi sistem manajemen keselamatan, manajemen resiko, identifikasi, analisis, dan evaluasi, pengendalian investigasi,
pencegahan kecelakaan, sistem perizinan kerja, pemeriksaan, dan lain-lain. Berikut beberapa fungsi penerapan K3 dalam perusahaan yang terbagi menjadi dua, yakni fungsi kesehatan dan fungsi keselamatan. Fungsi kesehatan kerja, melakukan identifikasi serta penilaian terhadap risiko bahaya kesehatan di lokasi kerja, memberikan masukan terkait perencanaan, pengorganisasian, serta pengaplikasian pada pekerjaan termasuk hal yang terkait dengan desain tempat kerja. Memberikan informasi, melaksanakan pelatihan dan edukasi terkait kesehatan kerja dan APD. Melakukan monitoring kesehatan para karyawan. Merehabilitasi para pekerja yang sedang menderita sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Melaksanakan tindakan darurat. Mengelola hal-hal terkait P3K. Fungsi keselamatan kerja, mengantisipasi, mengidentifikasi, serta mengevaluasi kondisi serta aktivitas kerja yang dapat mengancam keselamatan para karyawan. Membuat rancangan pengendalian bahaya berupa metode, prosedur, serta program. Melakukan penerapan, pendokumentasian, serta memberikan informasi terkait pengendalian bahaya serta program-program pengendalian bahaya. Melakukan evaluasi terkait efektivitas pengendalian bahaya serta program-program pengendalian bahaya yang telah ada. Adapun tujuan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan keilmuan K3. Jika ditinjau dari sudut pandang keilmuan K3, maka tujuannya dibagi secara terperinci, yakni tujuan kesehatan dan tujuan keselamatan kerja. Tujuan kesehatan kerja, sebagai pencegahan terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Melakukan peningkatan derajat kesehatan para pekerja melalui promisi K3. Mempertahankan kondisi kesehatan serta kebugaran para pekerja agar selalu dalam kondisi optimal. Tujuan keselamatan kerja, terciptanya sistem kerja yang aman baik dari segi input, proses, hingga output. Sebagai pencegahan kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada kerugian moral maupun material. Sebagai pengendalian terhadap semua resiko yang dapat terjadi di tempat kerja. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja secara umum. Dalam setiap bidang kegiatan manusia selalu terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan, tidak ada satu bidang kerja pun yang dapat memperoleh pengecualian. Secara umum, kecelakaan kerja dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut. 1. Melakukan shortcuts. Setiap hari kita membuat keputusan agar pekerjaan lebih efisien dan lancar. Tapi apakah faktor resiko keselamatan Anda sendiri sudah diidentifikasi, atau anggota kru lainnya? Melakukan shortcuts tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan dapat meningkatkan terjadinya kecelakaan. 2. Menjadi overconfident. Keyakinan adalah hal yang baik. Tapi terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Kecelakaan tidak akan pernah terjadi pada saya, adalah sikap yang dapat menyebabkan prosedur yang tidak tepat, alat, atau metode dalam pekerjaan Anda. Semua ini dapat menyebabkan cedera. 3. Memulai tugas dengan instruksi yang tidak lengkap. Untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan benar, pertama kali Anda perlu informasi yang lengkap. Pernahkah Anda melihat seorang pekerja yang dikirim untuk melakukan suatu pekerjaan, yang telah diberikan hanya bagian dari instruksi pekerjaan itu? Jangan malu-malu meminta penjelasan tentang prosedur kerja dan tindakan keselamatan. Hal ini tidak bodoh untuk mengajukan pertanyaan, malah kelihatan bodoh kalau kita tidak mau bertanya. 4. Buruknya housekeeping. Ketika klien, manajer, atau profesional K3 berjalan melalui tempat kerja Anda, faktor housekeeping adalah salah satu indikator yang akurat untuk menunjukkan attitude pekerja terhadap masalah kualitas, produksi, termasuk masalah keselamatan. Tempat kerja yang bersih, rapi, dan teratur mencerminkan tempat kerja yang aman dan selamat. 5. Mengabaikan prosedur keselamatan. Mengabaikan prosedur keselamatan dapat membahayakan Anda dan rekan kerja Anda. Anda dibayar untuk mengikuti aturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan, bukan untuk membuat aturan Anda sendiri. 6. Gangguan mental dari pekerjaan. Memiliki hari yang buruk di rumah dan khawatir tentang hal itu di tempat kerja adalah kombinasi yang berbahaya. Anda juga dapat terganggu ketika Anda sibuk bekerja dan teman Anda datang untuk mengajak berbicara. Hal-hal ini dapat mengganggu konsentrasi Anda dalam bekerja dan bisa juga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. 7. Kegagalan untuk merencanakan pekerjaan. Ada banyak pembicaraan hari ini tentang job hazard analysis. Job hazard analysis adalah cara yang efektif untuk mengetahui cara-cara cerdas bekerja dengan aman dan efektif.
Menjadi tergesa-gesa dalam memulai tugas atau tidak berpikir melalui proses dapat menempatkan Anda dalam cara yang merugikan. Sebaliknya rencanakan kerja Anda, dan kemudian kerjakan rencana Anda. Kecelakaan kerja dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Usahakan Sobat Prosit untuk selalu berhati-hati dalam bekerja, mematuhi prosedur-prosedur yang berlaku dan selalu menjaga keselamatan serta kesehatan dimanapun. Kerugian kecelakaan kerja diilustrasikan sebagaimana gunung es di permukaan laut di mana es yang terlihat di permukaan laut lebih kecil daripada ukuran es sesungguhnya secara keseluruhan. Begitu pula kerugian pada kecelakaan kerja, kerugian yang tampak terlihat lebih kecil daripada kerugian keseluruhan. Dalam hal ini kerugian yang tampak ialah terkait dengan biaya langsung untuk penanganan, perawatan, pengobatan korban kecelakaan kerja tanpa memperhatikan kerugian-kerugian lainnya yang bisa jadi berlipat-lipat jumlahnya daripada biaya langsung untuk korban kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya, material, non-material, yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian, biaya-biaya, tersebut antara lain. Biaya langsung kerugian kecelakaan kerja. 1. Biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja. 2. Biaya kompensasi, yang tidak diasuransikan. Biaya tidak langsung. Kerusakan bangunan. Kerusakan alat dan mesin. Kerusakan produk dan bahan, material. Gangguan dan terhentinya produksi. Biaya administratif. Pengeluaran sarana, prasarana darurat. Sewa mesin sementara, waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur investigasi, biaya ekstra pengawasan, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, kerugian bisnis dan nama baik. Industri pertambangan merupakan industri yang penuh akan risiko. Kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu. Bukan hanya dari kelalaian karyawan dalam mengoperasikan mesin tetapi juga dapat datang dari kondisi alam yang tidak mendukung. Maka dari itu, kesehatan dan keselamatan kerja K3, menjadi hal wajib yang harus diprioritaskan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan para karyawan maupun warga sekitar lokasi pertambangan. Oleh karena itu bosku, untuk membantu mencapai tujuan tersebut, lakukanlah 7 cara berikut. 1. Jangan menganggap remeh bahaya yang mengintai. Waspada dan peka terhadap sekitar. Itulah poin penting yang harus Anda lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja. Keselamatan kerja akan mudah tercapai bila Anda dan para pekerja tidak menganggap remeh bahaya yang selalu mengintai dan siap menerkam sewaktu-waktu. 2. Libatkan semua elemen untuk saling menjaga keselamatan. Tugas untuk menjaga keselamatan dalam bekerja bukan hanya pihak manajemen atau petinggi-petinggi saja, atau bahkan hanya kewajiban karyawan seorang. Melainkan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu, ingatkan mereka untuk saling menjaga dan bila perlu libatkan para karyawan dari semua golongan mengenai peraturan keselamatan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan. 3. Jangan terlalu memaksakan kehendak, tetapi fokuskan pada hal-hal yang mampu dilakukan. Ambisius boleh saja, tetapi tetap perlu memperhatikan lingkungan sekitar tanpa perlu melakukan pemaksaan. Untuk itu, jangan memaksakan karyawan bekerja di luar batas kewajaran dan nalar. Tetap fokuskan pada tujuan awal di pertambangan tersebut dan segera capai. Hindari diri untuk tergiur hal lain yang dapat mendatangkan bahaya lebih besar. 4. Lakukan perencanaan dengan matang, terutama mengenai keadaan lingkungan dan alam sekitar. Sebelum mulai terjun di lokasi pertambangan, alangkah lebih baik bila Anda melakukan survei lapangan. Hasil dari kegiatan observasi tersebutlah yang membantu perencanaan kerja nantinya. Pastikan dalam survei tersebut, Anda juga sudah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekitar dan keadaan cuaca di sana. Bahkan, jangan ragu untuk melibatkan masyarakat agar tidak merugikan masyarakat sekitar selama penambangan dilakukan. 5. Berikan pelatihan profesional kepada semua karyawan terkait K3. Memberikan pelatihan profesional kepada karyawan sangat dianjurkan. Bukan hanya pada karyawan baru, tetapi juga karyawan lama yang mungkin saja sudah lupa akan peraturan keselamatan kerja yang harus dipatuhi. 6. Selalu ingatkan untuk mengenakan perlengkapan kerja yang aman.
Peralatan kerja wajib untuk dikenakan. Bukan hanya melindungi badan dari bahaya yang mengancam tetapi juga dapat memberi ketenangan dalam diri selama bekerja. Perlengkapan kerja yang diwajibkan adalah helm, pakaian kerja yang sesuai lokasi dan jenis pekerjaan, kacamata, sarung tangan, serta sepatu bot. 7. Taati peraturan keselamatan terbaru dan update perkembangan secara real-time. Pastikan Anda pun selalu mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan keselamatan kerja yang diarahkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk menjaga karyawan tetap aman dan nyaman dalam bekerja. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kata-kata bijak tentang keselamatan, betapa pentingnya keselamatan itu buat diri kita. Maka sayangilah diri Anda sebelum datang penyesalan. Setiap Anda bekerja, keluarga Anda menitipkan Anda kepada kami untuk memastikan Anda dapat pulang dengan selamat. 1 ons pencegahan dapat bernilai 1 kilogram pencegahan. Jangan meninggalkan kebiasaan aman di tempat kerja, bawa ia ke rumah. Buat keselamatan sebagai sebuah realitas, bukan sebuah fatality. Jangan pernah berikan keselamatan kerja sebuah cuti. Keselamatan kerja adalah sebuah lomba yang kita semua bisa menangkan. Tetaplah bekerja dengan aman, seseorang yang Anda cintai telah menunggu Anda di rumah. Ketika mempertaruhkan keselamatan kerja, maka kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita. Kesehatan Anda adalah kesejahteraan terbaik. Waspada sekarang, hidup di masa depan. Alat yang rusak dapat diperbaiki, Anda tidak bisa. Pelindung mata jauh lebih murah dibandingkan mata Anda. Jika Anda berpikir keselamatan itu mahal, silakan coba kecelakaan. Bunuh bahaya, sebelum bahaya membunuhmu. Lebih mudah menasihati rekan kerja yang berperilaku tidak aman, daripada menguburnya. Lindungi tangan Anda karena Anda membutuhkannya untuk menarik uang di mesin ATM. Jalan pintas membuat hidup lebih singkat. Berhati-hati dengan langkah Anda, itu bisa saja menjadi langkah Anda yang terakhir. Yang akan membuat Anda lebih aman bukanlah harapan tapi berperilaku dengan aman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.